Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Pak Bambang, bisa diinformasikan lagi kepada kami, sebenarnya di titik mana gempa itu tadi siang terjadi? Baik. Jadi pada hari Sabtu tadi ya, 10 April 2021 pukul 16.30.43 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo dengan update yaitu 6,1 skala Richter yang mungkin diketahui oleh masyarakat seperti itu. Ya. Gempa ini ya berkoordinat pada posisi 8,83 lintang selatan dan 112,5 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 km arah selatan kota Kepanjen, Kabupaten Malang, pada kedalaman 80 km. Jadi jenis dan mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Jadi hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Nah, dampak gempa bumi ini memang cukup luas dirasakan ya di daerah Turen. 5 mmi, artinya di sini getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk dan orang-orang terbangun. Dan Karangkates, Malang, Blitar 4 mmi, ya. Terus di Kediri, Trenggalek, Jombang 3 sampai 4 mmi, Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram sampai Denpasar itu adalah 3 mmi. Oke. Pak Bambang, saya mau pastikan lebih dulu, berarti benar tidak ada peringatan tsunami ya Pak ya? Tidak, karena memperhatikan dengan kedalaman ya, kedalamannya kan 80 km kan menengah ya, jadi tidak berpotensi tsunami dan magnitudenya pun tidak berdampak. Oke, Pak Bambang tetap bersama kami. Saya masih akan terus berbincang dengan Pak Bambang. Kami juga menunggu kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saat ini kami masih bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setio Prayitno, dan sudah tersambung pula Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Safi. Bu Khofifah, saat ini yang dicatat oleh Pemprov Jawa Timur kerusakan ada di mana saja, mana yang paling parah Bu? Yang paling parah tentu yang paling dekat dengan pusat gempa ya. Ada 3 kabupaten. Di Kabupaten Malang itu ada Dampit, ada Jabung. Di Kabupaten Blitar itu ada Wates, kemudian ada Kecamatan Binangun. Kemudian di Lumajang ada di Tempur Sari dan di Pronojiwo. Nah, ini titik-titik yang dari siang tadi saya koordinasi dengan ketiga bupati ini. Meskipun saya juga koordinasi dengan Wali Kota Malang karena juga dekat gitu. Nah, pada posisi yang terus terupdate ini teman-teman masih turun di lapangan. Tetapi terus terupdate ada Fasus, ada Fasum. Nah, Fasos dan Fasum yang terkonfirmasi terdampak ada rumah sakit Mardiwaluyo di Blitar, ada Puskesmas Turen gitu, kemudian rumah-rumah kategori rusak berat, rusak sedang dan ringan tentu semuanya on progress. Termasuk di dalamnya yang sedang dirawat di rumah sakit, lalu di bagian apa yang terluka dan dijahit dan seterusnya. Ada juga terkonfirmasi korban meninggal dari Lumajang. Jadi kami terus update Mbak Sofi sama Pak Pangdam, Pak Kapolda. Kira-kira nanti jam 7 kita rencana virtual meeting dengan para bupati wali kota. Ya. Bu Khofifah, boleh dijelaskan lagi kepada kami yang masuk data ke Anda sampai sejauh ini korban jiwa selain yang tadi di Lumajang, total korban jiwa ada berapa? Ada korban luka ada berapa? Ya, kalau korban luka saya rasa akan terupdate ya.
Jadi yang dari Bupati, karena informasi saya baru dari Bupati, belum yang terupdate dari lapangan. Tadi Bupati Blitar menyampaikan ini yang dalam kondisi luka, ini ada 4, terus dalam kondisi apa lagi itu beliau update. Kemudian Lumajang ini saya dapat update baru saja, tapi harus terkonfirmasi lagi. Kalau tadi dari Pak Bupati Lumajang ada 1 yang meninggal, 1 dirawat. Tapi baru saja dari relawan Tagana menyampaikan ada 3 lagi yang meninggal. Tetapi saya mengkonfirmasi ke Pak Bupati ini belum sambung. Jadi kita pasti cross-check begitu. Oke, kami bisa paham bahwa data ini pasti akan terus berjalan karena gempanya juga baru terjadi sekitar 4 jam yang lalu begitu ya. Tapi paling tidak sudah ada data yang masuk ke Gubernur bahwa ada warga yang meninggal karena gempa ini dan ini tentu akan jadi perhatian bersama. Pak Bambang, mohon maaf kalau saya terdengar tidak bisa mengingat berita gitu kalau misalkan soal gempa ini. Tapi saya belum pernah dengar wilayah Malang dan sekitarnya itu diterjang atau diguncang gempa. Apakah memang wilayah ini sebenarnya rawan terjadi gempa bumi atau seperti apa, Pak Bambang? Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu Gubernur. Malam Pak Bambang. Iya, jadi memang untuk Jawa sumber-sumber gempa itu yang didominasi oleh aktivitas subduksi. Jadi gempa yang saat ini pun itu diakibatkan oleh aktivitas subduksi ya dari selatan Jawa. Nah, gempa ini dengan kekuatan 6,1 yang update ini cukup mengakibatkan kerusakan ya. Nah, kerusakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya kualitas dari bangunan. Ini yang terpenting. Jadi yang harus kita ketahui bahwa gempa itu sebenarnya tidak membunuh. Tapi yang membunuh itu adalah reruntuhannya. Artinya ini yang harus ditekankan bahwa bagaimana kekuatan bangunan itu harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Karena memang wilayah negara kita ini adalah rawan dengan gempa bumi. Sesar di Jawa banyak sekali begitu ya. Pak, tapi begini, sepanjang yang kami tahu BMKG mencatat tadi setelah gempa yang utama yang magnitudo 6,1 sempat ada 3 gempa susulan dengan intensitas lebih rendah. Apakah mungkin akan ada gempa lain lagi akibat misalkan sesarnya belum benar-benar selesai bergerak begitu? Ya, berdasarkan hasil monitoring BMKG memang setelah gempa utama tadi, itu ada gempa susulan dengan magnitudo 3,1, 3,8, dan 3,6. Artinya ini di bawah 4. Ya mudah-mudahan ini tidak ada gempa susulannya lagi yang lebih besar dari itu. Ya, kita berharap seperti itu saja. Ya. Tapi tentu semua harus waspada ya. Bu Khofifah, ini kalau dilihat dari wilayah yang paling parah itu kan di Kabupaten Malang, kemudian Blitar dan juga Lumajang. Kira-kira apa yang akan dilakukan di sana? Bagaimana dengan warga yang misalkan rumahnya rusak berat? Kemanakah mereka akan tinggal? Apalagi saat ini kondisinya kita juga sedang pandemi, Bu Khofifah. Ya, jadi tadi langsung kepada ketiga bupati itu saya sampaikan. 1 titik poskonya harus clear. Karena kalau ada titik posko, siapa yang ingin mengkonfirmasi apapun itu jelas dia akan koordinasi dengan siapa. Kemudian kedua, opsi kemungkinan titik pengungsian. Karena saya dapat video dan foto-foto ada rumah warga yang rusak berat. Itu titik pengungsian. Tadi misalnya Pak Bupati Malang akan mengambil opsi berbasis desa. Kemudian Pak Bupati Lumajang juga demikian. Nah, berikutnya ini yang sekarang saya sedang koordinasi karena teman Tagana sudah di lapangan. Saya minta mereka untuk siaga menyiapkan dapur umum. SOP seperti ini pada dasarnya mereka sudah cukup advance. Cuma kalau tadi misalnya di Lumajang karena foto yang sampai ke saya itu ada batu besar yang saya khawatir itu akan mengganggu mobilitas dari seluruh proses evakuasi. Maka saya sampaikan ini batunya kalau masih bisa didorong dipinggirkan, kalau tidak maka harus segera bawa eskavator. Relatif sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk menggerakkan eskavator. Jadi
Blitar itu relatif lebih ringan barangkali ya, dalam artian kecuali rumah sakitnya, Rumah Sakit Mardiwaluyo agak banyak bangunan yang terdampak, tapi saya lihat tadi kantor kabupaten di Kanigoro, kemudian 2 kantor kecamatan, Wates dan Binangun itu gentengnya. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa terproteksi dengan baik. Ya. Oke, Bu Khofifah, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih sama-sama. atas waktunya dengan Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.